Dan berikutnya pemirsa, kita akan ke trending topik yang kedua. Ini masih terkait dengan Gunung Ruang yang erupsi, kemudian ini dampaknya juga masih dirasakan masyarakat di sana. Kita tahu sampai dengan siang ini pencariannya masih juga cukup tinggi, yaitu sekitar 7.000 pencarian. Dan pada periode pengamatan pemirsa, ini teramati asap kawah berwarna putih dan kelabu. Intensitasnya juga mulai dari sedang hingga tebal. Dan tingginya ini sekitar 200 hingga 500 meter itu teramati ya di aktivitas Gunung Ruang yang ada di Pulau Sitaro di Sulawesi Utara. Ya, jadi gempa vulkanik dangkal tercatat terjadi 8 kali dengan amplitudo 4 hingga 11 mm dengan durasi 5 hingga 10 detik. Sementara untuk vulkanik dalam terjadi 1 kali dengan catatan amplitudo 30 mm durasinya 15 detik. Dan hingga kini PVMBG masih menetapkan status gunung api ruang pada level 4 awas pasca erupsi 30 April yang lalu. Dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG ini sebenarnya pemirsa mengeluarkan rekomendasi untuk masyarakat yang berada di sekitar Gunung Ruang agar tetap waspada. Dan seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, bahwa ada radius 7 km ini tidak boleh dimasuki atau dilakukan aktivitas apapun oleh warga. Jadi kalau untuk batas amannya sebenarnya harus lebih dari radius 7 km dari pusat gunung atau Gunung Ruang itu sendiri. Jadi masyarakat harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan ini ya, agar menghindari dari bahaya. Dan Gunung Ruang kembali erupsi pada Selasa dini hari, tercatat pukul 2.35 waktu Indonesia Tengah. Statusnya juga kembali dinaikkan menjadi awas. Dan status tanggap darurat Gunung Ruang telah diperpanjang selama 14 hari oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro mulai 30 April hingga 14 Mei 2024. Kemudian KRI Kakap 811 juga sudah mengevakuasi 300 warga Tagulandang yang akan mengungsi, pemirsa. Jadi evakuasi pengungsi diutamakan bagi lansia serta anak-anak. Banyaknya pengungsi ini pihak TNI AL meminta warga untuk bersabar karena KRI Kakap masih akan datang ke Tagulandang. Jadi masih banyak pengungsi yang belum sempat diangkut begitu ya menggunakan KRI yang tersedia. Ini dia kalau kita lihat ini jumlahnya, mereka masih mengantri menunggu di sana dan diharapkan tadi juga oleh petugas terkait untuk terus bersabar. Betul, dan nanti diangkut menggunakan kapal dari Basarnas dan juga kapal dari TNI Angkatan Laut. Nah, kalau sekarang kita akan ajak pemirsa untuk juga melihat kondisi bandara. Ini adalah bandara di Samratulangi Manado yang kemudian juga harus tutup sementara karena memang imbas dari erupsi yang masih terjadi alias kondisinya masih sangat fluktuatif ya. Operasional Bandara Samratulangi ini kembali ditutup pasca erupsi Gunung Ruang pada hari Selasa kemarin 30 April dini hari. Dan penutupan bandara ini pemirsa mau dimanfaatkan momennya oleh pihak Angkasa Pura I Samratulangi untuk membersihkan abu vulkanik Gunung Api Ruang yang ini sempat menyelimuti fasilitas di Angkasa Pura. Ya, mobil water cannon juga dikerahkan untuk menyirami apron tempat parkir pesawat dari abu vulkanik. Kemarin juga kita sempat membahasnya ya bersama dengan pihak terkait karena alasan beberapa bandara ditutup karena awan yang masih dikepung oleh asap tebal begitu. Bandara Internasional Samratulangi ditutup operasionalnya hingga Kamis sore pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya Bandara Samratulangi Manado yang ditutup operasionalnya, namun Bandara Jalaluddin dan Pohuwatu di Gorontalo, Bandara Balimong, Naha di Tahuna, dan juga Bandara Udara Pogogul di Sulawesi Tengah juga terdampak. Jadi ada 2 bandara besar dan sisanya adalah bandara-bandara kecil begitu yang juga terdampak ya. Dan nanti untuk update informasinya akan dilakukan sesering mungkin ya, katanya pihak terkait yang bersangkutan itu mengatakan tiap jam kalau bisa diupdate kepada para calon penumpang di sana ya agar mendapatkan informasi terkini. Dan untuk informasi yang lebih detailnya nanti bagi penumpang yang terdampak bisa mengkonfirmasi ke pihak maskapai penerbangan masing-masing. Selain di bandara tadi, ditutupnya Bandara Samratulangi itu juga berdampak pemirsa di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Nah, ini nih ada sebanyak penerbangan tujuan Makassar dan Manado, Makassar ke Manado ataupun sebaliknya dari Manado ke Makassar yang terpaksa harus batal sementara. Jadinya ini berdampak pada aktivitas para penumpang. Nah, pengelola Bandara Sultan Hasanuddin ini tentunya memberi himbauan bagi para penumpang yang merasa dirugikan. Nantinya sekali lagi bisa melakukan refund atau reschedule ke maskapai masing-masing. Selanjutnya pemirsa, ini kita juga melihat ya, kembali tampilkan bagaimana pada saat momen erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara itu erupsi kembali pemirsa di hari Selasa
sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Tengah. Dan berikutnya ada erupsi susulan di pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu itu teramati sekitar 5.000 meter di atas puncak. Ya, erupsi membuat warga sempat panik karena lontaran lava pijar merusak atap bangunan rumah warga. Bahkan ada bangunan yang sampai terbakar. Dan erupsi kali ini disebut lebih parah daripada erupsi sebelumnya yang terjadi pada Selasa 17 April lalu. Sejumlah bangunan di Pulau Ruang mengalami kebakaran akibat erupsi Gunung Ruang. Salah satunya adalah rumah dinas SMP Negeri 1 Tagulandang yang terbakar di beberapa bagian bangunan. Pemerintah setempat segera mengevakuasi warga dari kawasan yang terdampak erupsi. Jadi nggak cuma ada gedung-gedung sekolah kemudian yang terkena, tapi ada loh kemarin itu juga rumah-rumah warga yang atapnya bahkan sempat juga roboh, ada bagian rumah yang terbakar, pohon-pohon itu juga terbakar. Nah ini nih, ini adalah salah satu bagian rumah yang terbakar begitu ya, karena memang itu ya, lava material pijar ya, betul, material vulkanik yang dilemparkan atau dimuntahkan dari Gunung Ruang yang kemudian berakibat sehingga memang warga itu tidak bisa lagi beraktivitas secara normal di radius-radius di bawah 7 km. Makanya harus keluar begitu dari radius 7 km. Nah, karena pencariannya juga masih tinggi, lebih dari 7.000 pencarian, kita juga akan tampilkan apa tanggapan warganet yang sudah kami himpun ini melalui akun Facebook ya. Di antara dari @erik, selain abu vulkanik, longsoran yang menyebabkan tsunami perlu diwaspadai karena tidak ada tanda-tandanya jangan sampai tsunami Selat Sunda terulang lagi. Karena memang BMKG menyatakan juga ada potensinya. Dan kemudian dari @adrian kota, Manado jam 9 pagi tadi hujan abu mulai turun sejak pagi. Bandara Samratulangi Manado sudah ditutup, sekolah-sekolah di bagian utara daratan Sulawesi Utara sudah memulangkan siswa-siswa. Dari Ineke Lotulung bersandar terus Pak Tuhan, mesti yang terbaik dia berikan kepada umatnya yang percaya padanya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Pastinya nanti kita terus mendoakan supaya nanti kondisinya segera membaik, tapi yang jelas masyarakat diimbau untuk kemudian bisa mencari jarak aman dan status darurat tanggap darurat ini masih diperpanjang sampai tanggal 14 Mei 2024. Baik, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Newsline masih akan kami hadirkan dengan trending topik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.